seperti kan tadi kirim pertanyaan terus gitu ke dia masuk baru nah itu juga memang perlu harus dipahami pengertian kodim dengan yang baru memang harus dipahami ya, karena yang disebut sempurna ma'rifat itu orang yang mengerti, yang paham tentang kodim dengan yang baru itu yang disebut ma'rifat. Kalau orang tidak ngerti tentang kodim dengan baru itu tidak bisa dikatakan ma'rifat, karena dikatakan ma'rifat itu jalan sebenar jalan. Jadi dia tidak apa namanya di sini artinya tidak cuma bersyariat, dia harus juga berhakikat. Artinya syariat dengan berhakikat. Kalau yang tidak ngerti kodim dengan baru itu tadi akhirnya kadang-kadang dia cuma berhakikat, tidak bersyariat. Maka kita nih di sini, maka kita kaji yang minggu belakang itu masalah fana itu. Yang disebut fana di situ sudah tidak tahu lagi yang mana baru, yang mana kodim. Nah, barangnya sudah esa. Tapi yang baru tidak mungkin bisa jadi kodim, yang kodim tidak mungkin bisa jadi baru dalam pemahaman anunya. Yang mana yang seperti baru, yang baru ini yang rusak binasa, yang hancur seperti tubuh ini sesuatu baru. Sedangkan yang kodim yaitu yang sifat 20 itu kodim namanya. Kalau bahasa sederhananya yang batin, bukan yang zohir. Yang zohir ini baru nih tempat nyatonya yang kodim ya. Zohir Muhammad itu tempat nyatonya Allah. Zohir Muhammad itu nyatanya Allah. Kenyataan Muhammad itu kenyataan Allah. Nah kita ini Muhammad, jangan salah lagi. Zahir Muhammad, batin Allah. Itu dalam sebutan. Tidak pahami itu dalam sebutan. Sebenarnya esa. Kenapa? Berdiri Muhammad semata-mata Allah. Maka dikatakan apa asal kulitku, apa asal dagingku, apa asal uratku, apa asal tulangku, daripada la ilaha illallah kejadiannya. Lah kulitku, ilaha dagingku, ilal uratku, Allah tulangku. Ana kata Tuhanku, aku yang ada sekarang. Ana kata Tuhanku, Allah yang mengaku. Aku kata Allah yang ada sekarang. Aku ada deh.
Nah kita ini baru ngaji batas ini, belum mengaji apa asal la ilaha illallah. Ya kan? Kulit, daging, urat, tulang kejadian dari la ilaha illallah. La ilaha illallah kejadian dari Tuhan yang sebenarnya. nah Tuhan yang sebenarnya. Jadi maka dikatakan di dalam kaji ini ada Tuhan yang bernama Allah. Tuhan yang bernama Allah. Apa tanda zat Allah Ta'ala? Tempat tajalli di sifat. Sifat menunjukkan zat, fi'il menunjukkan sifat insan semata-mata, zat menunjukkan sifat Allah. Zat Allah semata-mata, zat Allah semata-mata. Allah yang bernama Tuhan Allah. Zat yang bernama Tuhan Allah. Jadi yang af'al asma sifat zat ini Tuhan yang bernama Allah. Tuhan yang bernama Allah. Maka siapa yang menyembah Allah? Yang disembah ini sebenarnya bukan sebutannya baik. Ini yang disebut Tuhan yang sebenarnya. Bah dengan titik. Kan? Nah cuma itulah, tidak mungkin kita bisa ke situ sebelum Lah, nyata Allah ini. ada Sebelum gimana, Bang? nyata Allah ini jadi diri. Baru 6 berangkat? Balik. Kamu bilang? Maka kita di dalam berdiri sholat itu, kita tuh bukan sholat. Kita ini tidak ada lagi istilah sholat, Mang. Iya. Kita tidak ada lagi istilah sholat, Bi. Yang ada kita tuh menyatakan Allah, menyatakan Dia, ya, mendirikan Allah. Itu maka dikatakan berdiri sebenar-benar diri itu berdiri betul itu. Berdiri betul itu sudahkah ini af'al asma sifat zat Allah? Kalau sudah baru Allah Akbar. Tidak, itu pahami takbir ihram tuh maksudnya tuh. Ya. Maka kita pas melangkah di sejadah, pas kita nak sholat, la hayyun la alimun la qadirun la muridun la sami'un la basirun la mutakalimun. Tarik nafas, tiada yang lain lagi, hanya Allah. Allah Akbar. Tidak ingat lagi yang lain. Hanya Allah yang berlaku di sini. Hanya Allah yang ada. Hanya Allah yang beraf'al. Hanya Allah yang berasma. Muncul pikiran, lintasan pikiran, tarik lagi, maka waktu ruku Allah lagi. Nah, maka di kiat kita di dalam sholat ini tidak ada lagi yang lain. Allah Akbar. Supaya jangan ada yang lain lagi. Allah menyatakan ini Allah. Yang menyembah akhirnya apa? Kapan sudah begitu, yang menyembah Allah, yang disembah Allah.
itu setiap bacaan itu sebenarnya setiap bacaan yang umum itu mang bacaan Fatihah itu kalau diarti ke dalam arti yang tersirat, ingat Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin itu kalau yang tersirat di dalam kita ngaji artinya itu tubuh aku ya Allah ya Rasulullah. Alhamdulillah, alhamdulillah tubuh aku ya Allah ya Rasulullah. Itu pengertian dalam kita Fatihah itu. Gitu. Jadi tidak ada yang lain pengertian di dalam manut. Alhamdulillah badan aku ya Allah ya Rasulullah. Ya Rabbil alamin kulit aku ya Allah ya Rasulullah. Rahman daging aku ya Allah ya Rasulullah. Rahim rumah aku ya Allah ya Rasulullah. Maliki yaumiddin darah aku ya Allah ya Rasulullah. Iyyaka na'budu wujud aku ya Allah ya Rasulullah. Tak kata yang lain. Sampailah terakhirmu walad dolin sifat wujud aku, sifat wujud aku ya Allah ya Rasulullah. Ayat Al-Fatihah lengkaplah sekalian anggota aku ya Allah ya Rasulullah. Itu la ilaha illallah yang memuji, la ilaha illallah yang menyembah, la ilaha illallah yang disembah. Akbar, kita mengangkat Allah ini tadi masih ada yang lain, ya kan? Nah, inilah yang dikatakan jangan ada sebesar zarah pun. Belum dikatakan berdiri betul. Dikatakan berdiri betul tuh alif berdiri dengan sendirinya. Apa tanda-tanda alif berdiri dengan sendirinya? Di laut tidak berombak, di alam tidak berucap. Arti pikiran dan perasaan kita sudah tidak kemana-mana lagi, sudah mantap. Itu tanda alif berdiri sendiri. Alif ini kan siapa? Zat Allah. Maka kalau kita sudah profesional, lah sudah terbiasa, begitu melangkah masa sejadah itu kita lah hilang. Yang ada hanya Allah. Itu. Nah, tapi ini tidak mungkin dengan serta merta.
memang lagi proses. Proses. Karena kita di situ bukan lagi mendirikan sholat, mengerjakan sholat, sudah menyatakan Allah.